Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 April 2023. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sudahkah kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan kita? Dan marilah kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pesta Santo Markus, penulis Injil. Beritakanlah Injil. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6b sampai dengan 14 dan Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil yang kita baca dan renungkan pada hari ini, saudara, merupakan amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus sendiri sebelum terangkat ke surga kepada kita semua. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Diperintahkan oleh Yesus, saudara, pergilah. Di sini Yesus memerintahkan kepada kita semua, saya dan saudara yang telah beroleh karunia darinya untuk tidak duduk diam atau berdiri di tempat saja. Tetapi saudaraku yang terkasih, pergilah. Pergi melangkah maju, saudara. Untuk apa? Untuk beritakan Injil kepada segala makhluk. Perintah untuk pergi tidak hanya dipahami sebagai perintah untuk berangkat ataupun berjalan memberitakan Injil ke dunia ini, saudara. Namun juga kata pergilah juga harus kita pahami bahwa Injil tidak hanya diberitakan tapi juga harus hidup menurut Injil yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya sekedar pewarta Injil, namun juga harus dapat berjalan sambil memperlihatkan hidup yang dipenuhi Injil Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih, kita yang telah percaya dan mengikuti Kristus harus dapat menghidupi Injil di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana caranya kita dapat menghidupi Injil di dalam kehidupan kita? Kita diminta untuk membaca, meresapi, dan merenungkan setiap firman-firman Tuhan Yesus. Setelah kita merenungkan, saudara, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman itu. Dengan menjadi pelaku firman, maka kita juga menghidupkan Yesus di dalam diri kita, dalam setiap tutur kata dan sikap kita. Sehingga bukan lagi kita hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam diri kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Dengan demikian orang lain dapat melihat saudara Yesus yang hidup di dalam sikap dan tutur kata kita. Jadi saudaraku yang terkasih, perintah Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil tidak hanya sebatas pada bentuk pewartaan yang diucapkan. Namun hanya dengan melihat diri kita, orang lain sudah dapat merasakan, melihat akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan mereka dapatkan berita tentang Injil Kristus itu di dalam sikap dan tutur kata kita. Selanjutnya saudaraku yang terkasih, dikatakan oleh Yesus, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa artinya, saudara? Artinya adalah kepada semua yang Tuhan ciptakan, saudara. Beritakanlah Injil tanpa memilih-milih orang, keadaan, situasi, saudara. Dimanapun kita berada, saudara, siapapun yang kita jumpai, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, tetaplah menjadi orang yang dikuasai oleh Injil Kristus. Dan kita mau memberitakan semuanya itu, saudara, kepada setiap orang yang kita jumpa, saudara. Kita tidak membeda-bedakan ras, suku maupun budaya, saudara, ataupun bangsa, saudara, tetapi kita mewartakan semuanya.
Dalam menjalani, kita perlu merendahkan diri, merendahkan hati, saudara. Tidak dengan kekuatan atau kesombongan kita karena kepintaran kita untuk mewartakan. Dikatakan dalam bacaan pertama, dinasehati untuk kita semua. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Saudara, kita wartakan keselamatan yang hanya datang dari Tuhan Yesus, saudara. Di luar itu tidak ada keselamatan. Yesus sendiri katakan dengan jelas, Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Maka saudaraku, berita Injil harus dikabarkan di seluruh dunia, saudara. Supaya setiap orang yang mau menerima kabar baik dari Tuhan Yesus memperoleh keselamatan. Dan jika mereka percaya dan mau menerima keselamatan, serahkanlah kepada gereja untuk dibaptis oleh mereka yang telah diberi tugas. Maksudnya apa ini, saudara? Maksudnya keselamatan yang diinginkan dari Tuhan Yesus harus dihidupi melalui baptisan. Inilah amanat agung yang disampaikan Yesus Tuhan kepada kita semua. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Memberitakan Injil tentu bukan hal yang mudah, saudara-saudara, di tengah dunia yang penuh kegelapan, yang banyak jatuh di dalam dosa. Apalagi kita yang minoritas ini. Kita pun harus selalu siap berdoa dan berjaga-jaga. Karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Saudaraku, jangan gentar maupun khawatir atau takut sama sekali untuk mewartakan Injil ini, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita diutus, maka kita akan dijaga oleh yang mengutusi kita. Walaupun sulit, saudara, namun bukan artinya tidak bisa, saudara. Bukannya tidak bisa. Yang sekarang yang ada pertanyaan adalah mau atau tidak kita mewartakan. Sebab kesulitan itu tidak sebanding dengan kuasa Tuhan yang menyertai orang percaya. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, namun saudaraku, Tuhan Yesus tetap bekerja menyatakan Injilnya melalui para rasul dan juga setiap orang yang percaya. Kita mau, saudara, menjadi pewartanya, saudara. Tuhan Yesus yang mengutus kita dan Dia sendiri yang menguatkan dan meneguhkan dari setiap kita yang percaya. Inilah janji yang menguatkan kita dalam menjalani perutusan ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Apakah kita sudah siap menerima perutusan ini, saudara? Perintahnya, pergilah. Siapkah kita pergi, saudara? Gentarkah kita? Atau kita takut karena minoritas? Perenungan hari ini bertepatan dengan pesta Santo Markus penulis Injil. Kita semua diingatkan, saudara-saudara, akan amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita mau responi perutusan ini dengan penuh kerendahan hati dan kerendahan diri. Kita mau melangkah dalam kehidupan kita dengan selalu menjiwai firman-firman Kristus. Biarlah firman itu boleh hidup di dalam setiap tutur kata dan sikap kita, sehingga setiap orang dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kita
dan mau diselamatkan dan mengikutinya untuk dibaptis. Mari saudaraku yang terkasih, jangan berkecil hati jika kita dihina, direndahkan karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan takut untuk melakukan kebenaran Tuhan, sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan turut bekerja bersama kita untuk meneguhkan firman di dunia ini. Tuhan Yesus yang mengutus kita dan Roh Kudus membimbing kita agar dimampukan menjalani perutusan ini, kini, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.